Hello, Dede. Hello, Eunice, how are you? Good, and you? Thank God, good. How are you, Danwin? Hello. How are you, Danwin? Hello, Daddy. Okay. Everybody is good, ah? Ya, puji Tuhan. So, we can start, dengan doa, ya. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang berterima kasih untuk hari ini di Indonesia sore hari, tetapi di Jerman pagi hari kami dapat belajar firman-Mu. Kami berdoa supaya kelas ini diberkati oleh Engkau, supaya Roh-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami berdoa untuk Danwin dan Yunis di Jerman, berikanlah mereka penyertaan-Mu supaya persiapan untuk pernikahan mereka berjalan dengan baik, dan keluarga yang akan mereka bentuk adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami serahkan kelas ini, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Is my voice clear? Jelas ya suaranya, ya? Jelas. Ya, puji Tuhan, ya. Sekarang mari kita membuka, ya, dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22. Kita akan membaca sampai selesai, ya, pasal yang ke-5 dari kitab Efesus. 5:22 sampai 5:33. Dalam bahasa Indonesia diberi perikop ini diberi judul Kasih Kristus adalah dasar, ya, untuk kehidupan suami istri. Bahkan pasal 6 itu anak dan orang tua dan anak, sampai ayat yang ke-4, pasal 6 ayat 4, ya. Kita baca sampai 6:4, ya. Nah, saya bacakan kalau sudah ketemu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, seperti Kristus adalah kepala gereja. Jadi kata jemaat kita ganti dengan gereja, ya. Nanti akan saya jelaskan. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus sudah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam jantung anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita pernah belajar ya dari kitab Kejadian tentang bagaimana Allah telah menciptakan Adam, dan dari Adam Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, di mana Allah menciptakan Hawa, dan Allah lah yang pertama kali ya membentuk yang dinamakan lembaga manusia, institusi manusia, yaitu lembaga perkawinan. Dan Allah menyatukan Adam dengan Hawa, Adam sebagai suami, Hawa sebagai istri, dengan kata, masih ingat? Dabak. Ya, dabak. Dabak itu, saya ulangi, seperti seorang yang mengelas ya, 2 buah batang besi dilas menjadi 1 batang sehingga tidak mungkin dipisahkan oleh tangan manusia. Itu yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat pernikahan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita, bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan, bukan juga poligami ya, 1 orang pria dengan beberapa wanita, dan juga bukan poliandri, yaitu seorang wanita dengan beberapa pria, tetapi 1 pria Adam dan 1 wanita yang bernama Hawa. Nah, sekarang kita melihat di ayat 22 sampai 33 ya, ada yang namanya perintah ya, perintah. Perintah pertama kalau kita amati itu diberikan kepada pihak wanita ya, kepada para istri ya, kepada istri. Nah, perintahnya bagaimana? Hai istri, tunduklah, taatlah kepada suamimu. Nah, ini ya ada batasannya ya, seperti kepada Tuhan. Jadi mentaati suami sesuai dengan firman Tuhan. Penting ya. Ini penting. Hai istri, taat, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena ketika sudah menikah, istri itu adalah bagaimana? Harus tunduk taat kepada suaminya. Ya, sebelum menikah, seorang anak itu harus tunduk taat kepada orang tuanya. Nah, karena suami adalah kepala istri, kemudian dikatakan ada persamaannya. Seperti apa? Kristus adalah kepala gereja. Ya, sudah dijelaskan bagaimana suami istri berasal kan? Itu dari Taman Eden kan? Sudah jelas. Kemudian sekarang taat kepada suami seperti kepada Tuhan. Artinya apapun yang diperintahkan oleh suami yang sesuai dengan firman Tuhan itu wajib ya ditaati oleh istri. Nah, sedangkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu ya tidak boleh dijalankan. Jadi ada batasannya ya di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena suami adalah kepala seperti Kristus adalah kepala gereja. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa arti nama Kristus? Ya, coba Danwin jelaskan dulu. Masih ingat enggak? Kristus adalah gelar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memiliki di Alkitab ya nama-nama dan gelar lebih dari 365 nama dan gelar. Satu diantaranya adalah Kristus. Masih ingat apa arti nama Kristus? Lupa dan ini. Lupa ya. Yunis, Kristus apa fungsinya? Ada 3. N-I-R, N, I, dan R. Dia adalah nabi seperti Musa ya. Tolong dicatat. Ya, nabi. Oh, A prophet. Tolong dicatat ya. you didn't teach us this last week, did you? Ya. Ini Before this. ya. Christ. Oh, I tahu. Ya. Nabi Imam Raja, Pak. Ya, Nabi Imam Raja. Apa arti Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Bahasa Yunani ya.
Kalau bahasa Inggrisnya itu anointed. Anointed. Ya, tolong dicatat. Kemudian bahasa Ibraninya adalah Mesias, Masyak. Dari kata Mesias. Oke? Yang diurapi. Karena Tuhan Yesus satu-satunya manusia yang memiliki 3 jabatan. Sebagai nabi, seperti siapa? Seperti Musa. Seperti siapa? Musa. Ada ayatnya ya, dalam Ulangan 18:15. Oke, ini penting ya. Coba kita baca ya. Ulangan 18:15. Dan Bin bacakan Ulangan 18:15. Yesus sebagai nabi seperti Musa, karena dia adalah berasal dari suku Yehuda. Musa juga orang Israel dari suku Lewi. Silakan. Ulangan 8. Nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, seorang nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, dari tengah-tengah kamu, dari antara bangsa Israel, dari antara saudara-saudaramu. Kalau Yesus kan dari suku Yehuda ya, seperti aku ya. Jadi kata bahasa Indonesia tidak ada sama seperti ya. Kalau sama harus sama dengan ya. Dalam matematika ya, sama dengan. Kalau seperti itu tidak sama dengan ya, simbolnya beda ya. Seperti aku akan dibangkitkan ya untukmu oleh Tuhan. Nah, coba kamu lihat ya, kata Tuhan, T-H-U-A-N kan itu huruf besar ya. Itu adalah terjemahan dari Yahweh atau Yehovah, Allahmu. Nah, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi tugas Nabi itu adalah menegur supaya orang bertobat. Itu yang pertama ya. Dan memberitahu kita rencana Allah untuk masa depan. Itu Nabi ya. Ada tugas 2 ya. Apa? Menegur supaya orang bertobat. Yang kedua, memberitahu apa yang akan terjadi di masa depan sesuai dengan rencana Allah. Sekarang saya bertanya, Allah, Elohim, Tuhan, Lord, Yahweh, bagaimana membedakan kedua kata ini? Dan Win, seringkali kita temukan kan kalau Allah itu Son, bahasa Chinese-nya, God ya bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Ibraninya Elohim, jamak ya, ada IM ya, karena ada 3 pribadi dalam satu kealahan. Allah dengan Tuhan, bagaimana mengartikannya? God and Lord ya. Kalau kita ingat Kejadian 1:1, pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita bertemu dengan kata Allah, kita ingat dia sebagai apa? Pencipta. Pencipta ya. Kalau Tuhan, Lord, Yahweh, Yehovah, itu Allah yang berjanji. Allah yang apa? Berjanji ya. Jangan lupa ya, 2 kata ini harus dibedakan ya artinya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus sebagai imam. Nah, kalau kamu baca dalam Mazmur 110, buka ya. Dia adalah seperti siapa? Bukan Harun, tetapi Melkisedek. Ya, Melkisedek. Mazmur 110. Ini penting ya. Istilah Kristus, karena Yesus menyelamatkan kita melalui pekerjaannya sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam Mazmur ya 110 ayat 4. Coba Yunis baca ayat 4. Psalm 110 verse 4. Silakan. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Iya, jadi Yesus adalah imam ya, besar agung, IBA ya. IBA ya, imam besar agung, the mega high priest ya, seperti Melkisedek ya, tidak seperti Harun. Kalau Harun tuh keturunan Lewi, Yesus keturunan Yehuda. Jadi tidak ada imam yang berasal dari suku Yehuda kecuali Yesus. Nah, dia harus
menurut peraturan Melkisedek. Ya, kalau kamu baca di kitab Kejadian, tolong ditulis ya sebagai PR, pasal 14. Pasal berapa? 14. Ya, Melkisedek itu di Alkitab tidak dicatat ya, bapaknya siapa, ibunya siapa, kemudian silsilahnya bagaimana. Paham ya? Nah, dia itu menerima persembahan 10% dari Abraham. Dari siapa? Abraham. Abraham itu nenek moyang orang Israel. Jadi Yesus sebagai nabi seperti Musa. Ya, Musa itu memberikan kita kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian sampai Ulangan kan? Nah, kalau Yesus memberikan kita kitab suci Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Oke. Jadi itu nabi ya, tugas nabi. Nah, kemudian tugas Yesus sebagai imam adalah perantara ya. Seperti dalam bahasa Jawanya tuh comblang ya, perantara. Ya, dia mengantara Allah dengan kita. Jadi melalui Yesus kita kenal siapa Allah, siapa Bapa. Dan kemudian Yesus juga membawa kita supaya diterima menjadi anak-anak Allah melalui apa? Kehidupannya yang 100% menjalankan hukum Taurat. Ingat ya, kalau ditanya bagaimana cara Yesus menyelamatkan manusia, ya bukan hanya dengan mati di salib loh. Ya, bukan hanya itu. Tetapi Yesus menyelamatkan manusia dengan ya sebelum dia mati di salib menjadi wakil dari semua manusia, taat kepada semua hukum Taurat. Ya, taat kepada hukum Taurat ini dikenal dengan ketaatan aktif ya, active obedient ya, tolong dicatat. Dan yang kedua, dia taat secara pasif, passive obedient, yaitu dia mati di salib menggantikan kita. Dia tidak ada dosa, dia rela mati untuk dosa-dosa kita. Ya, ini disebut sebagai perfect obedient, ketaatan yang sempurna satu, tetapi dalam dua aspek, sebagai ketaatan yang aktif dan yang pasif. Aktif itu seperti dia keturunan Abraham, dia disunat pada hari ke-8 Yesus kan. Kemudian Yesus waktu dia mati di salib, dia menyerahkan ibu kandungnya Maria untuk dijaga oleh Yohanes, ya, muridnya yang paling muda. Jadi kenapa kepada Yohanes, bukan kepada adik-adik tirinya yang bernama Yakobus, Yudas, ya, Yoses dan Simeon? Karena adik-adiknya itu, yaitu putra-putra dari Yakob dan Maria, itu belum percaya Yesus. Jadi tidak diserahkan Maria kepada mereka. Baru Yesus bangkit dari kematian, Yesus berjumpa dengan mereka, baru mereka percaya Yesus. Paham ya? Jadi penting sekali orang itu harus percaya Yesus, ya, baru bisa menerima tugas rohani. Ya, seperti pernikahan juga, ya, harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya bertanya, Danwin kapan percaya Tuhan Yesus ya? Couple years ago. Oke, di Jerman ya? Iya, di Jerman. Ya, percaya Yesus sudah mati untuk dosa kita, itu yang pertama. Percaya dia sudah dikubur, dia sudah bangkit dari kematian, dan dia memiliki tubuh mulia yang akan dia berikan kepada kita ya. Kalau Yunis, kelas berapa percaya Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh percaya. Kelas berapa ya? Maybe like before udah percaya, tapi kayak belum yakin itu karena mau percaya sendiri atau karena orang tua. Terus waktu ke Jerman baru 100% yakin itu kemauan sendiri. Karena meskipun nggak ada orang tua tetap percaya gitu. Oke, jadi yakin-yakin betul setelah tamat SMA ya. Oke, jadi harus ya, karena ini tugas penting ya, tidak main-main ya, menjadi pengasuh orang tua seperti Yohanes kan. Kenapa bukan adik-adik tirinya yang diberikan tugas? Yohanes
muridnya yang diberi tugas untuk menjaga Maria ya, ibu kandung dari Tuhan Yesus. Penting ya. Jadi pernikahan juga ya, kalau mau berhasil, dua-duanya harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena pernikahan ini ya, jangan lupa yang menikahkan kalian itu siapa? Allah sendiri ya. Paham ya? Nah, kita lanjut ya. Tuhan Yesus nabi seperti Musa, Tuhan Yesus imam seperti Melkisedek. Nah, imam tuh tugasnya adalah menyembelih binatang korban. Menyembelih apa? Binatang korban. Artinya begini ya, binatang itu mati, dan orang yang menyembelih binatang itu dosa-dosanya dialihkan ke binatang, supaya kita jangan mati, binatangnya mati. Ngerti ya? Sacrifice ya. Nah, sekarang kalau Yesus, dia tidak pernah menyembelih satu ekor pun anak domba, tapi dia sebagai anak domba Allah, dia mati di atas kayu salib untuk kita. Paham ya? Makanya kalau kamu baca Wahyu, paling banyak gelar Yesus di situ adalah anak domba Allah. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus sebagai raja. Seperti siapa? Ayo kira-kira. Kalau nabi seperti Musa, kalau imam seperti Melkisedek, bukan Harun. Nah, kalau kamu pergi di bait Allah ya, di tabernakel, itu semua perabot ada. Ada mejanya, ada lampunya, ada tirainya, ada satu perabot furniture yang nggak ada. Apa itu? Harun selalu membawa darah binatang ke dalam ruang Maha Kudus. Di dalam bait Allah ada ruang kudus, ruang Maha Kudus, semua perabot ada. Ya, ada lampunya, ya, ada mejanya, ada tirainya, oke. Tapi ada satu tidak ada. Apa itu? Coba. Kira-kira apa itu? Danwin bisa guess? Nggak tahu ya. Kursi, bangku, kenapa nggak ada? Ya, saya ke kamera dulu ya, karena 25 menit rekamannya ya. Saya mau restart ya. Sebentar, break. Oke. Ini penting ya, di bait Allah di dunia ini yang dibangun di Yerusalem oleh Raja Salomo, tidak ada bangku, tidak ada kursi. Kenapa? Karena tugas imam besar manusia tidak pernah selesai. Paham ya? Tidak pernah selesai. Setiap saat mereka menyembelih binatang. Nah, kalau Yesus ya, dia satu kali mati untuk kita. Dan sekarang apa yang terjadi dengan Yesus setelah dia naik ke sorga? Dia apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Tugasnya sudah selesai. Duduk ya, bahasa Indonesianya untuk tempat duduk, kursi. Kalau yang diduduki oleh raja namanya apa? Tahta, throne. Paham ya? Tahta itu kursi tempat duduknya raja, jangan lupa ya. Jadi Yesus sudah selesai melaksanakan tugas menyelamatkan manusia, itu dia duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti dia tidak ada kerjaan di sana. Dia menyediakan tempat untuk kita yang percaya, dan dia bagaimana? Mendoakan kita. Oke, ya, jadi tugas Yesus sebagai nabi Kristus ini penting ya, ada hubungannya dengan bagaimana nanti suami harus rela berkorban untuk istrinya seperti Kristus ya, berani menyerahkan nyawa untuk melindungi istrinya. Oke, yang ketiga, Yesus sebagai raja seperti siapa? Coba buka 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13. Ya, raja yang terbaik di dalam kerajaan Israel itu siapa namanya? Tolong dibaca sekarang Danwin ya, yang membaca ya. 2 Samuel chapter 7 verse 13 ya. Silakan Danwin. 2 Samuel 7 ayat 13 ya. Akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, dialah di sini adalah Salomo
putranya Daud yang akan mendirikan rumah untuk namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya Daud, ya, melalui Salomo untuk selama-lamanya. Jadi Yesus sebagai raja seperti Raja Daud. Raja apa? Daud. Paham ya? Jadi dia akan datang kembali sebagai raja segala raja. Dia datang pertama kali menjadi raja kita. Artinya apa? Dia mengalahkan musuh yang tidak dapat kita kalahkan. Apa itu musuh yang tidak dapat kita kalahkan? Musuh yang terakhir. Our last enemy. Apa itu? Musuh manusia yang terakhir. Bukan. Kematian. Apa? Kematian. Ya, ingat ya. Jadi kematian itu ya menjadi musuh terakhir. Kalau dia datang ke depan manusia, menantang manusia, manusia tidak bisa bilang saya tidak mau mati, ya, beri saya waktu sekian lama, nggak bisa. Oke? Tapi Yesus dia mati, dia bukan ditelan maut. Dalam Yesaya 25, tolong dicatat ya, Yesaya 25 ayat 8. Coba Yunis baca. Yesus mati, dia sebagai raja, dia menelan maut. Yesaya 25 verse 8, ya, tolong dicatat ayat-ayat ini ya, ini penting sekali ya. Yesus sebagai Kristus harus kita ingat, karena ini ada hubungannya erat dengan tugas suami dan istri. Yesaya 25 ayat yang ke-8. Silakan Yunis. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ya, bahasa Inggrisnya ia akan menelan maut. Akan apa? He will swallow death. Kiboy thuna, dia menelan maut ya. Bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Artinya apa? Kalau kita mati, kita ditelan maut, ya, seperti ikan arwana ya, menelan kodok kecil. Tapi Yesus mati, dia menelan maut. Kenapa? Karena dia setelah mati, dia dikubur, hari Minggu dia bangkit. Paham ya? Dia bangkit. Makanya tahun 2024 itu waktu orang buat kalender, itu ada kata-kata yang sekarang dihilangkan. Apa itu? Anno Domini, tahun Tuhan. Tahun apa? Tahun Tuhan loh. Ya, kalau kalian diizinkan menikah tahun 2025 itu tahun Tuhan. Tahunnya Tuhan Yesus. Ingat ya. Kemudian hari Minggu, bahasa Latin itu Domingo, itu harinya Tuhan. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia menelan maut, ya, di mana kuburnya Yesus itu kosong. Kosong, hanya dipakai selama 3 hari saja. Ingat ya. Nah, jadi inilah arti kata apa? Kristus. Kristus ya adalah gelar dari Yesus. Yesus itu artinya Tuhan juru selamat. Jangan lupa ya. Dan Kristus itu gelarnya karena dia nabi, dia imam, dia raja. Nah, kita kembali ke kitab Efesus pasal yang ke-5. Karena suami adalah kepala dari istri, seperti Kristus adalah kepala gereja. Tadi saya jelaskan kata jemaat diganti dengan gereja. Kenapa? Karena jemaat itu adalah istilah yang dipinjam dari bahasa Arab. Orang-orang ya Arab bertemu di hari Jumat. Orang yang bertemu disebut jemaat. Ya, ada kaitannya kata Jumat dengan apa? Jemaat. Ingat ya. Nah, sedangkan kata gereja itu dalam bahasa Portugis, terjemahan dari bahasa Yunani. Alkitab bahasa Yunani itu adalah Alkitab Perjanjian Baru, ya. Eklesia. Ek itu keluar, klesia itu keluar dari dosa. Jadi kita ini dikeluarkan oleh Allah, dipanggil keluar dari dosa. Kita sekarang pindah ya dari kerajaan maut, kerajaan iblis kepada kerajaan sorga. Ya, posisinya pindah dengan cara apa? Dipanggil melalui apa? Injil. Dipanggil melalui apa? Injil ya. Jadi ada surat panggilan ya. Kalau kita punya acara-acara penting. Ya, seperti kalian mendaftarkan diri untuk menikah ke Denmark ya. Sudah dipanggil ya. Tanggal berapa itu? Ada panggilannya kan? Waktu kita 15 November. Ya.
Kita kalau bekerja juga ada surat panggilan kan? Namanya letter of offer, betul nggak? Ya kan? Dan kita tanda tangani, kita setuju. Jadi bagaimana caranya kita menjadi anak Allah? Kita dipanggil dengan Injil. Ya, Injil itu ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil juga ada 4 poin. Yesus mati untuk dosa kita, first point. Second point, dia dikubur, bukti dia sungguh-sungguh mati. Ya, seperti pengakuan iman rasuli ya. Ya, turun ke dalam kerajaan maut. Itu bukan berarti Yesus turun ke neraka loh. Ya, banyak orang salah mengerti. Apa maksudnya dia turun ke dalam kerajaan maut? Artinya Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati. Tubuhnya di bumi, rohnya ada di mana? Di surga dan di mana-mana. Karena Yesus tuh rohnya itu ada di segala tempat. Paham ya? Dia maha hadir loh. Ya, sekarang roh Yesus ada di Indonesia, roh Yesus juga ada di Jerman karena dia maha hadir. Ngerti? Nah, jadi tubuhnya berpisah dengan rohnya selama 3 hari. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dalam Efesus pasal 5, tugas dari Yesus itu dia mendirikan gerejanya, dipanggil keluar dari dosa, dan kalau sudah percaya Yesus ya, kita tidak takut kepada kematian. Nah, sekarang itu yang diuraikan ya, Yesus adalah kepala gereja, Yesus yang menyelamatkan tubuh. Artinya begini, tubuh kita di sini di dunia kan satu hari akan tua, akan sakit dan sebagainya. Tapi kelak ya, waktu Yesus datang kedua kali, dia akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya dan diberi tubuh mulia yang tidak pernah akan sakit. Yang saya namakan dengan di 1 Korintus 15, saya singkat supaya gampang diingat, tolong dicatat, IGPSH, IGPSH. I, tubuh yang immortal, tidak bisa mati lagi ya, seperti tubuh Yesus. Dia hanya mati 1 kali, setelah itu bangkit, tidak akan mati lagi. G, tubuh yang glorified ya, tubuh yang mulia. Tubuh sekarang kita kan tubuh yang fana. Oke. P, powerful. Artinya tubuh kita sekarang kan ya bisa capek, bisa lelah, ya bisa lapar. Nanti punya tubuh mulia, tidak bisa capek lagi, ya tidak bisa sakit lagi, ya powerful. Ya. Kemudian tubuh yang S, spiritual. Artinya hal-hal rohani bisa kita pelajari dengan sempurna. Kalau sekarang kan banyak hal rohani kita nggak tahu. Oke. Yang terakhir tubuh yang heavenly, ya H, bisa naik ke sorga. Kalau tubuh sekarang kita nggak bisa tuh naik ke sorga, ya sampai di tengah angkasa nggak ada udara, mati, ya kan? Nah, tubuh Yesus, tubuh yang mulia, bisa naik ke sorga kan? Sekarang Yesus dengan tubuh mulianya ada di mana? Ada di surga. Ya, jadi jelas ya, dia yang menyelamatkan tubuh ya, dengan memberikan kita kelak tubuh yang mulia. Oke. Kemudian dilanjut di sini, karena itu sebagaimana gereja itu tunduk kepada Kristus. Tunduk di sini adalah menjalankan perintah. Nah, kalau kamu lihat di dalam Alkitab itu ya tidak kurang dari ya 800 perintah. Berapa perintah? 800. Ya, bisa kita golong-golongkan loh menjadi 250 macam perintah. Contohnya perintah apa? Yang kita ingat ya. Yang tadi sudah disebut ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kemudian kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu. Itu kan perintah kan? Begitu banyak perintah ya, yang di dalam Alkitab. Oke, kita lihat ya, kata tunduk ada hubungan dengan kata perintah. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, ini sesuai dengan firman. Ya, kalau suami memberi perintah yang tidak cocok dengan Alkitab, ya itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, sekarang yang berikutnya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk gerejanya. Ya, jadi Yesus mati ya untuk kita dan telah menguduskan gerejanya, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, sekarang betul ya, kalau kita lihat ya tugas Yesus, dia menguduskan kita. Apa itu arti kudus? Kudus itu kita tidak ada dosa, ya secara posisi sekarang kita itu adalah orang-orang kudus di mata Tuhan ya. Itu yang pertama. Tapi kekudusan itu bersifat progresif, ya second P ya, position.
Our position now is apa? Holy before God. Ya, kita ini disebut apa? Umat kudus karena sudah dibasuh dengan darah Yesus. Yang kedua, posisi kita sudah kudus, tapi sekarang kita kekudusannya bersifat progresif. Ya, seperti kalian menikah ya. Kalian harus banyak belajar firman dan itu bersifat progresif, berkembang ya dari tahap A, tahap B dan seterusnya. Ya, karena belajar firman itu tidak pernah selesai. Ingat ya. Kemudian yang ketiga, third P adalah perfect, permanen. Nanti kita akan diberi tubuh mulia, itu benar-benar kudus, tidak bisa lagi berdosa. Ya, 3P ya, of sanctification ya. First P, position, sudah langsung, nggak seperti gereja Roma Katolik ya, ada orang yang disantokan, disantakan, tidak ya. Kita begitu percaya Yesus, kita menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, progresif. Ya, apa yang bisa menguduskan kita? Darah Yesus. Yang tadi kita lihat air. Ya, air itu adalah fungsi dari firman yang menyucikan kita. Ya, kalau kita baca firman kita tahu ya di mana saja hidup kita itu belum sempurna, belum beres, masih perlu diperbaiki dengan membaca firman. Jadi harus ya untuk keluarga yang mau diberkati Tuhan setiap hari harus membaca Alkitab. Ya, paham ya Danwin ya? Setiap hari harus apa? Membaca apa? Alkitab. Ya, ya. 1-2 ayat pun harus itu ya. Itu harus ya karena Alkitab. Yang kedua, ya, yang menguduskan kita itu firman. Yang ketiga, apa yang menguduskan kita? Roh Kudus. Ya, dia bisa memberitahu kita areal hidup kita yang mana yang belum kudus. Pikiran kita kah, perkataan kita kah, atau perbuatan kita. Oke. Nah, yang keempat, apa yang bisa membuat kita kudus? Kita harus bagaimana? Punya niat hidup kudus. Jadi 3 ya. Apa yang bisa membuat kita kudus? Keluarga kudus, suami kudus, dan istri kudus, anak-anak kudus adalah satu apa? Darahnya Yesus. Ya, waktu kita berdoa itu harus kita mengaku dosa. Ya, sekarang coba catat ya, doa adalah 5S. Jangan lupa ya. 5S. Kenapa 5S? S yang pertama, sapa Bapa. Ya. Kalau kita menyapa Allah sebagai Bapa, Bapa kami di surga, ya. Yang kedua, jangan lupa sesal dosa. Kita ini kan manusia yang tidak bisa ya menghadap Allah yang kudus. Kita harus mengaku dosa supaya dosa kita dibasuh dengan darah Yesus. Baru kita layak ya muncul di hadapan Allah. Ya, sesal dosa. 3, S ketiga, syukur. Jangan lupa kalau berdoa bukan hanya minta-minta tapi syukur. Ya Bapa, saya bersyukur, saya berterima kasih hari ini bisa belajar firman-Mu. Hari ini saya sehat. Ya, hari ini walaupun dengan WA kami bisa ya belajar firman-Mu. Syukur ya. Begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, seperti di Pontianak beberapa hari lalu itu begitu banyak asap. Ya, tapi kita berdoa Tuhan turunkan hujan dan mulai kemarin dan hari ini udara sudah bersih. Ya, kita perlu bersyukur. Oke. Setelah itu S ketiga, doa itu bukan doa untuk diri sendiri dulu. Saudara, saudari didoakan dulu. Ya, kalau mengaku dosa sendiri, mengaku dosa untuk suami atau istri, untuk keluarga baru ya. Ya, kita berdoa untuk orang lain. Ya, jangan diri dulu ya. Orang lain dulu didoakan. Ya, baru doakan gerejanya, doakan negara, doakan terakhir baru diri sendiri. Diri sendiri. Nah, oke. Nah, coba kamu lihat ya. Ini ada prinsipnya di kitab suci dalam kitab Nehemia ya. Coba buka Nehemia ya. Nehemia pasal terakhir, ayat terakhir. Nah, di situ dia berdoa untuk siapa? Setelah dia berdoa untuk sekian banyak orang, yang terakhir dia berdoa untuk siapa? Coba Danwin yang baca ya. Nehemia ya. Pasal terakhir, ayat terakhir. Nehemia itu tetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu
waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama, ya Allahku, ingatlah padaku demi kesejahteraan. Ya, dia berdoa untuk siapa itu? Ingatlah akan aku, ya. Diri sendiri. Iya, terakhir kan? Dia sudah banyak berdoa untuk orang lain, terakhir dia berdoa untuk diri sendiri. Jadi ingat ya, kalau mengaku dosa mulai dari diri sendiri, baru mengaku dosa untuk ya orang lain, ya. Untuk suami, untuk istri, untuk anak. Baru kalau minta berkat, siapa dulu? Orang lain dulu, baru gereja, negara, dan diri sendiri yang terakhir. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, S5, selesaikan dalam nama Yesus. Ya, jangan berdoa pada Yesus, aminnya dalam nama Yesus itu salah tuh. Tuhan Yesus, saya minta ini, minta itu, dalam nama Yesus. Kan lucu kan? Misalnya saya ngomong sama Danwin, dalam nama Danwin aku minta sama Danwin, cocok nggak? Ya, masuk akal nggak Danwin? Enggak. Iya kan? Nah, kita berdoa kepada Bapa kan, pribadi pertama, kita dengan nama Yesus, pribadi kedua. Ya, banyak orang salah tuh ya. Tuhan Yesus, saya minta hujan dalam nama Yesus, amin. Nah, kan lucu. Minta sama Yesus dalam nama Yesus, nggak bisa. Ya, kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, dipimpin Roh Kudus. Apa tuh doa? 5S. Sapa Bapa, sesal dosa. Jangan sampai kita berdoa nggak pernah minta ampun dosa loh. Sepertinya kita ini orang ya suci, nggak bisa. Kita ada dosa yang kadang-kadang kita nggak sengaja, nggak tahu itu dosa. Kalau ada dosa, doa kita nggak didengar loh. Ya, sapa Bapa, sesal dosa. Ketiga, syukur. Yang keempat baru bagaimana? Saudara didoakan dulu, baru terakhir sendiri didoakan. Yang terakhir jangan lupa dalam nama Yesus. Ya, oke, kita kembali ke Efesus 5 ya. Nah, di Efesus 5 suami ya harus bagaimana? Mengasihi istri, dan suami seperti Yesus menguduskan istri. Kemudian kalau kita lihat, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Ini juga adalah tujuannya, suami harus menjaga istri supaya istri itu kudus. Ya, istri juga harus taat pada suami supaya suami kudus, bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Oke, give me a break. Aku mau restart kamera lagi nih. Thank you. Oke, sesi terakhir sebelum itu ya kita selesaikan. Nanti kalau ada pertanyaan kita ya masuk ke tanya jawab. Nah, demikian juga ya suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini penting ya. Kalau kita melihat di sini, nah, kenapa lebih dulu diperintahkan pada istri untuk taat pada suami? Kenapa bukan dulu suami disuruh mengasihi istri? Kenapa? Kira-kira kenapa, Yunis? Istri dulu diberi perintah supaya taat. Kenapa ya? Nah, kenapa ya? Kenapa bukan kepala rumah tangga diberi perintah dulu supaya mengasihi istri? Ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang lebih dulu jatuh dalam dosa? Hawa. Makanya ya, karena Hawa tidak taat kepada Allah, maka dia diberi perintah pertama untuk taat ya, karena banyak perempuan dia tidak mau taat kepada suami. Itu yang pertama. Kemudian istri, dia mengasihi suami harus seperti siapa? Yesus mengasihi gereja.
Apa itu kasih, Danwin? Kasih dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibraninya adalah ahava. Tolong ditulis ya. Bahasa Ibrani apa? Ahava. Ya, ada alat kosmetik dari Israel namanya ahava. Kalau bahasa Yunani, kasih itu yang pertama itu agape. Yohanes 3:16. Ya, agape. Apa itu agape? Kasih agape itu kasih walaupun engkau sakit, walaupun engkau miskin, aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih Allah pada manusia dan kasih suami kepada istri. Kasih apa? Walaupun. Ya, dalam sumpah nikah itu juga ya, aku mengasihi engkau ya dalam waktu susah dan senang. Aku mengasihi engkau waktu sakit dan sehat, ya kan? Ngerti ya? Kasih agape, kasih walaupun, tidak ada syaratnya. Yesus mengasihi kita bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Nah, kasih agape itu kasih yang rela berkorban, sacrificial love. Paham ya? Nah, itu jenis kasih yang paling baik di Alkitab. Kasih kedua itu kasih phileo. Ya, phileo, kasih persahabatan. Kasih apa? Persahabatan. Nah, kasih yang ketiga storge. Ya, bahasa Yunani ya, yang tidak ada di Alkitab itu adalah kasih eros, erotik nggak ada. Hanya ada satu orang namanya siapa itu? Ya, di dalam Alkitab Erastus, ya, dari kata eros ya. Nah, jelas ya, jadi suami harus mengasihi istrinya, oke? Dan istri harus taat kepada suami. Nah, dikatakan di sini ya bahwa suami itu harus mengasuh, merawat ya istrinya seperti Kristus mengasuh, merawat gereja. Karena kita adalah anggota tubuh dari Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama yang disebut hukum Taurat, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, 5 kitab Musa, itu ada 613 perintah. Ingat baik-baik ya. Berapa? 613 commandments. Bisa dibagi menjadi perintah yang harus kita lakukan. Contohnya yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, perintah yang harus dilaksanakan. Ada berapa? Orang Yahudi menghitungnya dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, ada 248 perintah, 248. Gampang ya, 2 kali 4 sama 8 ya, 248. Itu artinya apa? Orang Islam mengatakan tubuh manusia itu terdiri dari 248 organ. Jadi organ-organ manusia itu untuk apa? Untuk menjalankan perintah Tuhan. Contohnya, apa gunanya tangan kamu? Tangan kamu untuk menjalankan perintah Tuhan. Apa gunanya telinga kamu? Telinga kamu untuk mendengarkan perintah Tuhan. Apa gunanya kakimu? Kakimu untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ya, 248. Tetapi ada 365 larangan. Ingat ya, 365 kan seperti 365 hari dalam satu tahun. Ada setiap hari ada larangannya. Contohnya apa larangannya? Jangan membuat patung, jangan menyembah patung, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Ya, kemudian jangan menghujat, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berkata bohong, jangan tamak. Ya, jangan ada berapa di dalam kitab Taurat? 365. Ya, demikian juga dalam kehidupan keluarga juga banyak perintahnya dan banyak jangannya. Ya, paham ya? Jadi ini penting ya. Nah, ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya Yesus, sebab itu ya sudah dijelaskan pada pelajaran pertama, setiap laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, kata bersatu dari kata dabak, ini kutipan dari kitab Kejadian, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi pernikahan itu adalah dua orang
ya, satu suami satu istri yang disatukan, dan kalau Tuhan kehendaki mereka bisa diberi apa? Keturunan, keturunan ya. Jadi jelas di sini ya. Nah, biasanya itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, keturunan itu ya, kalau satu anak berarti jumlah manusia di dunia berkurang karena dua orang hanya melahirkan satu anak, ya kan? Kalau dua anak apa? Break even, ya, imbang ya. Jadi orang di dunia nggak bertambah nggak berkurang kalau satu keluarga dua anak. Nah, kalau tiga anak, nah baru ada ya pertambahan, ya, paham ya? Nah, kalau kita lihat di sini, menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan gerejanya. Nah, ini diulangi ya. Bagaimanapun juga untuk kamu masing-masing berlaku. Nah, ini dibalik nih ya. Ya, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, pertama dimulai itu kan, hai istri, taatlah pada suamimu. Sekarang dibalik ya. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini sebagai apa? Summary. Nah, summary-nya itu dibalik ya, karena orang Israel itu suka ya. ABBA. A, B, B, A ya, E, B, B, E. E-nya apa? Hai istri, taat suami. E kan? B, hai suami, kasih istri. Nah, sekarang kan dibalik, B-nya apa? Hai suami, kasih istri. Baru yang terakhir, hai istri, taat suami. Ini seperti dalam bahasa puisinya orang Israel disebut kiastik. Kiastik, ingat ya, bentuk X ya. E, B, B, E. Paham nggak? Topik E, istri taat suami. Topik B, suami kasih istri. Nah, di bawah ini ya, B lagi, BA, bukan AB ya. B, apa itu? Suami kasih istri. Baru ditutup A, hai istri taat suami. Oke. Nanti saya akan jelaskan ya, kalau bertemu lagi. Anak-anak taat orang tua, dan orang tua jangan membangkitkan amarah anak, jangan memprovokasi anak. Ada beberapa hal ya. Satu diantaranya, kalau punya anak, jangan punya anak favorit, anak emas, seperti keluarganya Yakob. Anak favoritnya tuh Yusuf, dan abang-abang Yusuf 10 orang benci sama Yusuf gara-gara Yusuf jadi anak favorit dari bapaknya yang bernama Yakob. Ya. Kemudian ya, bapak, mama jangan provokasi anak. Jangan abuse, ya, jangan marahin dengan kata-kata yang kasar, ya, jangan mentang-mentang jadi bapak, ya, dia memukul anaknya bukan dengan rotan tapi dengan pentung, ya, jadi banyak hal ya. Jangan terlalu melindungi anak dan sebagainya. Nanti akan saya ajarkan ya, bagaimana bapak ibu bisa menjaga anak-anaknya ya dengan begitu banyak ya, yaitu pengajaran firman ya. Yang pertama, jangan punya anak favorit ya, seperti keluarganya Ishak. Ishak favoritnya itu Esau ya. Kemudian karena dia anak kembar ya, Ribka mamanya favoritnya Yakob ya. Masing-masing punya anak favorit ya, bapaknya punya, ibunya punya, keluarganya jadi apa? Kacau ya. Jadi hari ini kita belajar ya, Efesus 5 22 sampai 33. Gampang ingat ya? Intinya apa? Hai istri, taatlah suamimu di dalam Tuhan. Yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi gerejanya. Ditutup ya. Hai suami, kasihlah istrimu. Kemudian ditutup lagi kalimat terakhir, hai istri, taatilah suamimu di dalam Tuhan. ABBA. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Danwin dan Yunis? Enggak ya, Danwin? Enggak ada juga ya. Oke. Jadi kalian kapan pergi ke Denmark? Copenhagen kah? Tanggal 15 tuh 2 minggu lagi, di Abenra nama desanya itu, perbatasan sama Jerman. Kita naik mobil dan kita di sini 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam setengah. Sekali pergi selesai urusannya? Iya.
Oh, bisa Jadi ya. datang nanti Oh, ada ibunya, ntar yang ngomong terus kita nanti tanda tangan something gitu. oke. Dulu abangnya Kenbin ke sana ya? Iya, tapi bukan di kota itu. Oh, tapi di Kota desa yang beda lagi. Denmark ya. Nanti kalau itu surat nikahnya resmi, bisa untuk akte kelahiran anak dan sebagainya ya, seperti akta nikah Indonesia. Bisa. Bisa dilaporkan ke kedutaan konsulat ya. Bapak udah menikah gitu. Oke, sip lah. Dan ini sudah dapat surat keterangan belum nikah di Semarang? Belum, nggak perlu kok. Oh, nggak perlu. Jadi perlu. Oh, oke. Iyalah. Naik mobil ya, sewa mobil ya. Iya, kita sewa mobil. Oke, ya. Iyalah kalau gitu nanti kita doakan tanggal 15 ya. Buat Ada pokok doa apa untuk kita doakan hari ini, Danwin dan Yunis? Jadi Darwin was asking you something. Apa tuh? Silakan. buat itu yang surat gereja nggak perlu surat lajang kan? Nggak usah. Kakaknya kan lajang kan? Lampirkan kakak. Karena nanti di akta pernikahan, kalau nanti kalian masih mau urus akta nikah di Indonesia pun masih bisa itu. Karena dia berdasarkan KK, KTP, nanti catatan sipil juga kalau ada yang ngurus masih bisa juga tuh. Harus sesuai dengan KK, KTP. Kirimkan aja kakak kalian, kakaknya Danwin dan KTP-nya. Dan saksinya satu kan dari keluarga kalian, dari kami satu. Misalnya kalau mau dibuat itu akta nikah itu saksinya harus ada di tempatnya. Pokoknya sesuai dengan KTP dan KK. Nama-namanya itu. Nanti saya kirim itu contoh dari akta pernikahan, oke? Dari gereja. Oke. Ya. Terus itu keluarga yang datang sudah fix belum dari Semarang? Kalau yang dari Jakarta sudah fix ya, Yunis ya? Iya. Oh, oke lah. Kalau dari yang Semarang nanti mau kasih tahu lagi dia. Soalnya itu kan ini apa dia cicinya papa. Oh, ada Ini cici ya? udah tua. Ya, kemarinnya jatuh lagi atau kapan? Oh, oke. Terus sebelumnya kakinya udah diganti titanium, terus jadi susah jatuhnya. Jadi kalau pergi dia harus kursi roda. dibantu sama orang lain. Terus yang adiknya papa yang tinggal sama dia juga orangnya juga nggak fit. Oke. Jadi ntar harus lihat apakah ada yang bisa membantu mereka ya. Bahasa Jawanya nyelawehi, tahu kan ini? Iya. Kalau yang paman Amerika datang ya? Dia datang tapi belum kabarin kapan, jadi ya tunggu yang satu bisa dapat cuti atau enggak, baru ntar kabarin mau berapa orang yang datang. Di kota apa dia di Amerika? Dia kayaknya di California. Oke. Tapi nggak tahu di kota apa. Oke, iyalah. Kalian kapan ke Indonesianya? Minggu terakhir April. Oh, 25 April. cepat ya. Pernikahannya kan Mei 10 ya? Nikahnya 10, jadi kita Berarti ada 10 hari ya? Bang. Hah? Ada 10 harian ya? Sebelum nikah ya? Iya. Setelah itu kapan kembalinya? 2 minggu lah, 2 minggu. So we come to Indonesia on the 25th, arrive on 26, terus tanggal 17 baru pergi ke Jerman lagi jadi. 17 berarti 1 minggu lagi ya? Oke. Iyalah. Ya, and after the wedding kan kita dapat paket wedding gift dari Ayana ke Pulau Komodo jadi. Woi, Pulau Komodo. Oh. Iya, you tahu gak? Dengar sih pernah, tapi nggak tahu letaknya di mana tuh. Naik kapal ya? Oh, itu di dekat Nusa apa namanya? Ya.
Nusa Tenggara Timur, Dekat pulau apa dah? NTT Ya, ya. Nusa Tenggara Timur. Oke lah. Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo. Labuan Bajo juga bagus tuh. Ya, Berapa? itu di situ. Kita dapat hotel gratis di situ dari Ayana juga. Oh. Ayana Komodo. Oh, oke lah. Berapa hari itu? 1 hari? 2 hari? The wedding gift the wedding gift includes 2 nights extra. If we want to stay longer, then have to pay. Oke. Transport ditanggung. Enggak, cuman tempat tinggal doang. Oh, how many people? Hah? What you mean? 2 of you? People lah. Hah? Ya. Oh, Iya. tuh. Oke. Yalah. Oke lah, sip lah. Ada pokok doa lainnya? Jadi ada PR gak? PR itu yang tadi kalian review ayat-ayatnya, jangan lupa. Pelajaran pertama juga. Saya ada rekam video, bisa ditonton ya. Jangan lupa ya. Istilah Allah, istilah Tuhan, istilah Kristus, istilah kasih, kemudian perintah-perintah yang positif dan yang negatif. Ya, kemudian ABBA ya. Efesus 5:22 sampai 33. Ya, E apa? B apa? B apa? E apa? Oke. Oke. Ya. Kalau tidak ada lagi, let us pray. Kita doa penutup ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Danwin, Yunis dan hamba-Mu bisa bersama-sama membuka dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami semua, khususnya Danwin dan Yunis, bisa menyimpan firman-Mu dalam lubuk jantung mereka, dan mereka terus bisa belajar bertumbuh sebagai anak-anak-Mu, supaya keluarga yang akan mereka bentuk dapat memuliakan nama-Mu. Tolonglah pekerjaan Danwin dan juga pekerjaan Yunis dan juga studinya, bahkan pernikahan di tahun depan, kiranya Engkau yang memberkati. Ampunilah dosa kami, tolonglah kami untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Kita doakan sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Selamat. Thanks, Dad. Good morning, di sana morning ya. Thanks, bye. God bless. Thank you, Daddy. Bye bye Danwin, bye bye Yunis. Ya, bye. Bye bye. Yuk.